Gue tanya lu deh. Dulu namanya Glory Anus. Ya, Glory. Apa nih? Sekarang gue Glory tanya. Anus. Gue tanya sama lu Glory. Ketika Edis mengatakan nabi gua raja seks gara-gara punya kekuatan 30 pria. Gue tanya, lu sepakat nggak sama statement Edis? Diam lu kan? Karena lu nggak cerdas, tidak mampu menyelesaikan masalah dengan pikiran. Beda, gua sekali aja antam Edis itu 3 kali. Ketika dia bilang, Rifa, Muhammad itu Rob bukan? Bukan Robul Alamin. Rob, pemilik rumahnya, pemilik keluarganya, iya. Bukan itu. Muhammad memaksakan. Gua udah jawab, Robul Alamin cuma satu. Nabi Muhammad Rob dalam arti apa? Pemilik rumahnya, pemilik istrinya, pemilik keluarganya, iya. Nah, sekarang gue tanya sama lu. Tuhan lu itu pemilik bumi nggak, Gloria? Pemilik Ya bumi nggak? iyalah. Nah, sekarang gue Ya tanya, iya. kapan dia pernah jadi RT? Apa itu? Pernah nggak jadi RT? Minimal jadi, kalau nggak pernah jadi presiden oke lah ya, nggak mampu. Jadi ketua geng pernah nggak? Jadi ketua geng tuh, ditaati sama murid-muridnya tuh. Nggak pernah. Orang milih 12 murid aja 2 orangnya berkhianat, semuanya kabur kok. Ini netizen banyak yang menonton loh. Netizen Bentar, banyak kita nih menonton. lagi ini loh, ini jangan macet internasional di sini ya. Enggak, dan Dengar dulu, Bro. kata-katamu itu aja udah nggak terpelajar. Loh, terpelajar, definisi terpelajar apa coba? Masa Terpelajar dulu, coba. zaman dulu sama sekarang disamakan RT. Loh. Aduh, gimana sih lu? Nah, ini nih orang nggak cerdas nih, tidak mengerti apa yang dimaksud Netizen itu udah dengan. semakin Bentar dulu, bentar. cerdas, Tidak netizen. mesti harus RT. Kalau tidak ada RT, pernah nggak Yesus itu menjadi pemimpin dalam sektenya kah, ruang lingkup sosial dia kah? Contoh, di antara ke-12 murid, apakah semuanya patuh sama Yesus? Kalau lu nanya sama gua, nabi gua itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Umar ibnu Khattab, Abu Bakar Siddiq, bahkan rela meninggal loh demi beliau. Nah, gua tanya, artinya kan mereka tuh melihat langsung bahwa nabi gua tuh bukan orang sembarangan tuh. Sekarang gua tanya, Iya, Tuhan coba lu, sebutkan Tuhan dulu lu, bentar. ajarannya apa Nabi Muhammad? Ya ajarannya nabi gua yang paling penting adalah tidak mengajarkan tumbal manusia untuk penebusan dosa. Itu paling penting tuh. Nah, sekarang gua Emang tanya balik perang sama nggak lu. membunuh ya? Perang nggak membunuh ya? Tumbal sama pembunuhan beda. Ini nggak cerdas nih Perang membedakan nggak tumbal dengan membunuh ya? Perang ya. Tumbal itu membunuh tanpa untuk memberikan kepentingan kepada orang lain dan merugikan orang lain. Lu tahu nggak yang disebut dengan kejahatan? Kejahatan itu adalah tindak tanduk lu yang merugikan orang lain. Itu kalau kita konteksnya kejahatan untuk orang lain. Tapi zolim kepada diri sendiri, merugikan diri sendiri. Nah, sekarang gue tanya, ketika nabi gua menghabisi orang-orang jahat, itu menguntungkan masyarakat atau merugikan? Nggak ngerti lu nggak paham. Nah, justru nabi gua di Yang situ nggak paham bermanfaat itu pertama. Magibah. Udah diam. Gue malas ngomong sama orang-orang yang menambah gue makin botol bukan makin cerdas. Diam lu ya, lu diam di situ, lu mute. Nah, teman-teman perhatikan ya. Orang-orang Kristen ini tidak mengerti. Membunuh itu mereka samakan semuanya. Yesus itu ketika dia mati itu menguntungkan orang-orang jahat, merugikan orang benar. Kenapa gue bilang orang benar? Maria itu orang benar. Yang dihabisi nyawa anak Maria. Itu rugi loh Maria loh. Lu pikir ngelahirin anak itu gampang apa? Hah? Masih mending singa bersin keluar singa. Ini orang ngeden keluar Tuhan loh. Lu pikir main-main gitu? Enggak. Ya. Jadi ketika Bunda Maria melahirkan seorang anak, ada effort. Rasa sakit 9 bulan. Tiba-tiba anaknya dijadikan tumbal tanpa persetujuan dia. Gue tanya sama lu, Tuhan Bapak minta izin gak sama Maria buat numbalin anak? Nah ini nggak cerdas Kalau nih. dipikir, Uni, kalau dipikir gini ya, seseorang atau anak itu ditumbalkan, ya oke lah bapaknya setuju, tapi harusnya minta pendapat mamanya juga kan? Harus. Karena mamanya Kenapa? udah Tunggu. capek-capek loh. Gue tanya sama lu Jul. Sekarang Tuhan Bapa itu bisa nggak menciptakan manusia tanpa ada perempuan? Bisa. Sekarang gue tanya, kenapa harus anak Maria? Gue tanya, kenapa harus anak Maria? Kalau di Islam gue bisa jawab. Sekarang gue tanya nih sama orang Kristen nih, kenapa Bapak itu harus menumbalkan anak Maria? Salahnya Maria nih apa? Kenapa harus Maria? Gak ada perempuan lain gitu? Si hantu belau kek siapa kek? Kenapa harus Maria? Kalau memang, dan tolong gue tanya nih, ketika Yesus Kristus itu dinubuatkan, ada nggak dari kecil Maria ini sudah dipersiapkan sebagaimana Sayyidah Maryam? Dipersiapkan nggak mentalnya, jasmaninya? Ingat loh, dalam Islam Sayyidah Maryam itu dipersiapkan loh.
Nggak main-main loh. Bahkan tidak pernah keluar dari mihrabnya dan makannya pun ditanggung oleh Allah langsung loh. Nah sekarang gue tanya nih, ini bundanya Yesus ini sebelum dia melahirkan Tuhan dipersiapkan nggak kehidupannya dulu? Ya udah dipersiapkan kayak masa kayak gitu tunjuk kau nggak data. ngerti. Tunjuk datanya di mana dipersiapkan. Ini keren nih. Nah ini baru nih. Ayo yuk. Pertama dia seorang perempuan. Lah, gue juga Kedua, perempuan bro. Lu ntar pikir gue dulu. bukan perempuan? 100% nggak laki, usah 100% nerocos perempuan. terus, santai aja nerocos. Iya masa pertama dia adalah perempuan. Ini nggak cerdas nih kayak gini nih. Ya nggak mungkin Yang laki-laki namanya lah. yang melahirkannya perempuan. Ya, Lu nggak pikir mungkin cowok laki-laki. bisa Gimana melahirkan? sih lu? Lah makanya. Lu aneh. Udah. Tunggu. Aku tengahi dulu. Udahlah Uni. Kita tahu ya diskusi dengan teman-teman sebelah itu seperti apa. Udahlah, Biarkan nggak mau. penonton Tahu yang menilai. juga Nah, biarkan situ penonton semua yang menilai nggak apa-apa. memaksakan pemikiran sendiri. Ya lanjut Bang Glory Anus. Ganti akun dong. Pertama Yuk, ini dia akun besar nih. perempuan, ya Ganti kan. akun dulu. Kedua dia perawan. Ketiga dia nggak ember kayak Mak Gibah. Gitu loh. Jadi dipersiapkan lah sama Tuhan. Oh itu dipersiapkan Tuhan, bukan dia yang mempersiapkan dirinya. Udah dipersiapkan Tuhan. Persiapkan dirinya. Kenapa harus dari anak kecil 12 tahun? Kenapa nggak janda? Ya nggak mungkin kan Mak Gibah, gimana sih? Nggak usah lu pakai pemikiran lu, itu biar Tuhan yang berencana. Aneh Tuhannya. Iya Aku nggak bantu usah. jawab. Suka-suka Nggak usah Tuhan. pakai pemikiran lu, biar Tuhan. Lanjut dulu, ada telepon nih. Nggak usah memaksakan pemikiran lu sama pemikiran Tuhan gitu loh bro. Cerdas dikit lah sebagai Islam. Oh ya, aku sedikit ngomong ya sambil nunggu Uni. Jadi banyak teman-teman yang selalu mengklaim bahwa oh Yesus itu sebenarnya bisa loh begini, bisa loh begitu, tapi dia tidak mau. Ini cerita ini mengingatkan saya sama Kores. Kores selama ini teman-teman, dia bacot sama kami. Dia bilang, kalian tahu nggak? Preman-preman di depan itu semua bisa gua tampar, tapi gua nggak mau. Kores tuh kalau ketemu kita tuh selalu bacotnya gitu tuh. Gua bisa aja hajar si ini, tapi gua nggak mau, dia bilang. Padahal memang nggak sanggup si Kores ini, memang nggak sanggup. Cuman sosok gaya aja bilang nggak mau. Gua maafin mereka, ya. Untung gua penyabar, nggak gua hajar nih orang. Padahal memang nggak sanggup. Aduh, jadi ingat Kores aku. Lanjut. Iya, cerdas. Cerdas itu adalah kemampuan seseorang menyelesaikan permasalahan itu dengan pikiran. Itu cerdas, definisi cerdas. Coba belajar dulu Glory Anus ya. Nah, kecerdasan itu akan terlihat ketika orang mampu menjawab pertanyaan yang jawabannya itu tidak menimbulkan pertanyaan baru dan bisa dicerna oleh akal. Itu cerdas tuh. Jangan makan Uni, nggak bisa, ngemil gue. Ntar dulu, gue habisin dulu. Iya, masalahnya akal siapa Uni? Standar akal setiap orang kan beda. Yang menurut Uni masuk di akal, bisa jadi nggak masuk di akal mereka loh. Gini bro, kita pakai nalar logika dan akal sehat aja ya bro. Dengar baik-baik omongan saya ya. Pakai telinga, buka telinga ya. Islam itu agama rahmatan lil alamin, ya kan? Al-Quran itu disebut kitab yang sempurna. Umat Muhammad pasti selamat. Islam itu cinta damai, tapi kenapa kok masih ribut imannya orang gitu loh? Bahkan sering konflik dan perang. Oke, gue Gitu jawab. loh, coba jawab Karena- dengan nalar Oke, logika kita dan jawab akal pakai nalar ya. sehat, gitu loh. Lu sebagai orang Kristen nggak cerdas karena tidak bisa membedakan mana agama, Kok mana nggak pemeluk cerdas agama. gimana, justru Dia yang lagi sering jawab. perang agama Islam Kalau orang kok. cerdas itu ketika bertanya dia menunggu jawaban tuh. Nanti ketika sudah mengerti jawaban dia akan Jangan tanggapi kau nanti pakai jawaban. pemikiranmu sendiri. Loh, Rifa. Ya. Lah Rita, masa gue kau pakai diam pemikiran kau, sih diamlah kau dulu biar dilanjutin. Masa gue ngomong pakai pemikiran Gantian, zaman ngomong sama kan lu. udah tanya nih. Iya, kan udah nanya nih. Giliran dengar jawaban dong.
Ya, lanjut. Iya, masa nggak boleh pakai pemikiran gua? Jadi gua harus pakai pemikiran elu gitu. Aduh, maaf ya. Nggak usah memaksakan Ini. pemikiran lu ke pemikiran Belum gua orang. ngomong gimana lu merasa dipaksa? Emang lu gua apain lu? Lucu lu semua. Lucu, emang lucu lu serius. Jadi gini ya teman-teman ya. Diskusi, ya. Kita nggak bisa berharap jawaban Ya, 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 kita si jangan Glo berharap jawaban orang itu akan sesuai kita. Ya, Ya, jadi pertama tolong ya. hargai, biarkan penonton yang menilai. Jadi di sini ada 1K yang lagi menonton. Ya, biarkan penonton yang menilai mana jawaban yang lebih bisa diterima oleh penonton. Oke? Ya. Ya, silakan. Ya, si Glorianus tidak mengerti apa perbedaan antara agama dan penganut beragama. Agamanya lurus, belum tentu orangnya yang ikut itu lurus. Makanya kami setiap hari itu minta, berikan kami petunjuk jalannya lurus ya Allah. Nah, ini gua ilustrasi ini. Perhatikan Glorius ya, buka mata, buka telinga. Kalau di Islam itu, yang lurus itu adalah jalannya. Ya. Orang Islamnya yang jalan di atas jalan. Ketika lu nyemplung ke sebelah kanan masuk got, bukan jalannya yang salah, lu mata lu yang nggak ada, mata ada tapi nggak dipakai. Jadi yang salah itu si yang jalan di atas, bukan jalannya lurus. Kalau di Kristen beda, jalannya yang bengkok. Jalannya yang bengkok, beda. Tunjukkan jalan yang bengkok yang mana. Oke. Contoh, jalan di Kristen itu salah satunya adalah bercabang banyak dan bengkok. Kalau menurut Mikana, satu-satunya ke surga dengan percaya bahwa Yesus adalah Bapa sebagai juru selamat. Datang si Agatha, marah, nggak terima. Karena satu-satunya jalan ke surga bukan percaya Yesus sebagai Bapa, tapi percaya Yesus sebagai pribadi kedua. Itu artinya jalannya udah beda. Bengkok, belok-belok, cabangnya banyak banget. Nah, kalau kami tidak, jalannya inna dinna indallahil Islam, pokoknya ikut Islam aja selamat. Tapi kalau ada yang ngakunya Islam tapi nggak ngikutin jalan Islam, ya masuk jurang. Tapi kita lihat sekarang gara-gara Yesus berkata akulah dia, ini gara-gara Yesus nih ambil. Coba dia jujur. Bukan jalannya Belum selesai. salah. Belum Ayo, selesai. udah. Sekarang gue tanya sama lu, mana yang benar? Mikana atau Agatha? Lu ikut siapa? Sama-sama benar. Cuma Loh, gini. kalau dengar sama-sama dulu. benar, mereka nggak Dengar. saling bertikai. Dengar Ya aku kapan ngomong. sama-sama benar? Kau kan bertanya, aku jawab. Ya kan? Apa Aku alasan jawab. kau mengatakan Mikana dan Tunggu, Agatha sama-sama benar? Disclaimer dulu. Aku jawab. Ini tunggu. Yang mau maju Robertson atau Glorianus? Tentukan dulu. Soalnya biar tertib. Bukan masalah itu. Aku kan tadi ngomong. Enggak, sekarang aku nanya. Tunggu. Di sini aku host. Aku cuma mau mastiin ini kondusif. Jadi coba dipastikan dulu siapa yang maju. Karena di Muslim, Ya nih. ini kan diwakili Unirifa nih, jelas. Yang lain Majulah diam. kalian semua Yang aja lain diam. dulu. Kalau Kristen, dengerin dokter akal. Siapa? Pendeta lu semua itu belajar dulunya ke dokter akal. Lu tuh yang sopan dikit kalau dokter akal ngomong. Yup. Pendeta Iya. lu tuh belajar ke dokter akal. Lanjut. Betul. Maaf. ya, coba tentuin dulu. Bang Robertson atau Bang Glorianus? Enggak gini tadi. Tadi kan saya hanya menjawab karena bengkok-bengkok. Oke. Artinya Bang Glorianus setuju ya, Bang Robertson. Silakan Bang Robertson. Jadi ya oke. Jadi gini, kan pemahaman Unirifa tadi kan ngomong siapa namanya tuh Mika sama siapa satu lagi nggak tahu, sama-sama kepercaya. Percaya itu kan ada tingkatan jalannya. Percaya tidak hanya buku percaya tapi melakukan perintahnya dia, yaitu hidup baru, dibaptis, baru ada tindakan lagi, ada namanya pujian Roh Kudus, ada pembakaran Roh Kudus, ada tingkatannya sama, cuman itulah tingkatan-tingkatan. Mungkin mereka tidak mengajukan dengan tingkatan-tingkatan kekristenan itu, pengikut Yesus itu. Udah jelas, akulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah jalan hidup. Udah, apalagi Akulah jalan hidup dan Hidup. kebenaran. Tunggu. Aku disclaimer dulu. Bang Robertson menanggapi sesuatu yang dia nggak ketahui. Tadi dia akui bahwa dia nggak kenal Mikana, dia nggak kenal Agatha. Jadi gimana dia mau tanggapi? Mungkin diganti Bang Glorianus. Ripa tadi yang ngomong tadi, Ripa. Ya kan yang ngomongan Ripa itu aku ngomongin tadi. Mikana begini, Iya. ini kayak itu.
Udah tanya dokter, Ini gimana Anda sih tahu dokter nggak apa ajarannya ini? Mikana sama Agatha tuh bedanya apa? Anda tahu nggak? Kalau nggak tahu, kan jadi Itu kan Ripa yang ngomong tadi. Ya kan? Lucu orang. Iya. mungkin ditanggapi sama yang tahu saja. Ditanggapi sama teman-teman Kristen yang tahu. Ya mungkin Bang Glorianus silakan. Ripa tadi yang nganggap, tanggapan Ripa tadi. Bahasa Ripa itu, kata-kata Ripa itu ikutin. Betul. Ini kan gitu. Rifa mengutip dari Agatha dan dan Mikana. Jul. Iya. Nggak gini aja dulu, Jul. Robert, lu tahu si Mikana nggak? Ya, kami yang ngomong nggak tahu tadi. dia. Kami yang ngomong Aku tadi. tanya, kau tahu Mikana nggak? Hanya dengar doang, nggak tahu dia siapa. Kalau kau nggak tahu, ngapain kau tanggapin dia? Kan lucu kau ini. Kau yang ngomong tadi. Aku tahu dia, kau tahu nggak dia? Iya, bahasamu yang ku ikutin. Lo apa yang kukuti, kau ikuti dari bahasa Kata Kataku ini apa? kata ini kata Mikana ini kata Loh, kata ini. kata Mikana apa? Coba. Coba Coba, yang satu namanya Mikana, yang satu Agatha. Gimana Ah. ajarannya Bang Robert? Kau yang mana yang Coba kau ulang, ikuti? coba diulang. Ribet tadi ngomong. Saya Iya. tanggapi. Aku- Bahasamu tadi gini. Bengkok. Kau bilang Ah, bengkok. makanya kau aja apa yang kau omongkan aja kau nggak ngerti ternyata. Sok kau pula kau ngomong- menanggapi. Apa Keselamatan. Kataku apa? Katamu bukan seperti Kristen yang bengkok kan gitu. Apa ini? Kau ngomong bengkok-bengkok apa? Kita Inilah orang yang Tunggu. Dua. rekornya. Tunggu. Dua komen dulu. Bang Robert, ya oke, coba kita tes. Bang Robert bisa mengulang nggak apa yang disampaikan Uni Rifa mengenai Agatha dan Mikana? Coba. Tadi dibilang Mikana pemahamannya gimana? Ya Pemahamannya gimana? gini. Tadi kan Rifa ngomong, orang Islam aja yang goblok bisa jatuh. Kalau jalan Islam itu lurus, kan gitu kan? Oke, bukan seperti orang Kristen yang bengkok-bengkok jalannya. Saya tanggapi bengkok-bengkok di mana? Kata Agatha ini begini, kata Mika begini. Saya ngomong, sebelum dilanjutkan mungkin mereka tidak berlanjut kepada hal-hal yang lebih jauh lagi tentang keselamatan itu. Itu saya ngomong. Makanya ada Iya, baptis dulu. Agatha gimana? Kamu tunggu dulu ah. Agatha Aku belum gimana? siap tunggu ah. Kamu dari Pemahaman tadi Agatha gimana Bang? Anda tanggapi, tapi Anda nggak ngerti tadi. saya bukan nanggapin fokus ke saya bukan nanggapin itu, nanggapan kata Ripa itu yang kutanggapin. Kalau aku seperti kata Mika, seperti ini kata si Agatha, dia nggak itu ngerti yang bukan ditanggapin. Dia Oke, nggak ngerti yang artinya diomongin. Bang Robertson nggak ngerti gitu, nggak nyambung Bang. Sekarang nyambung. Abang tahu nggak pemahaman Mikana seperti apa? Oh, nggak nyambung Pemahaman gimana? Agatha seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Bukan masalah Rifa bilang Kristen bengkok, tapi pemahamannya ini seperti apa yang harusnya Abang tanggapi. Terus bagaimana tanggapinya? Karena aku nanggapi bukan si Agatha, Ripa yang kurang ngapin. Ya Agatha kenapa? Agatha kenapa? Aku bilang mungkin. Ya kan? udah. Ya udah. Kalau mungkin Apalagi? berarti kau nggak layak ngomong karena kau bilang mungkin. Mungkin ngapain kau bicara di sini mungkin? Kenapa kau bicarakan hal-hal yang aku yang tahu. pemikiranmu? Aku tahu. Kepercayaan kami kapan kau utik-utik? Percayaan Gitu aja. kau sama Agatha sama? Hah? Sama. Sama Mikana sama? Sama. Ya mana kau? Oneness atau Tritunggal? Apa? Maksudnya? Yohanes atau Tunggal? Jadi kau pikir Mikana dengan Agatha tuh sama kau kepercayaannya? Kamu kan ngomong tadi ngomong ngapain Kau kau kutanya, ikutin? kepercayaan kau sama Mikana sama? Sama. Berarti kau percaya kalau bapak yang mati? Bukan bapak yang mati. So tahu kau, Ya, kau Mikana kayak satu. gitu dia. Kau satu. Mikana bilang bapak, Ya, makanya kau kau paksa jangan so tahu. pemikiran. Si Mi- Mbak Kiba. Ambil lagi, aku ambil dulu, lagi, aku ambil belum lagi selesai dulu. Jul. Terakhir Jul, jangan kau potong-potong biar aku nggak dapat poinnya. Makanya dia tahu nggak oneness itu apa? Aku Dia tangkap nggak Bang tahu. Robertson nggak tahu oneness itu apa. Dia nggak tahu Anes, dia sok-sok tahu. Dia bilang kepercayaanmu sama Mikana sama kata dia. Giliran kita tanya, apakah kau percaya bapak yang mati? Kalau Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Mereka itu bukan bahasa kepercayaan tapi doktrin, dogma, pengajaran, bukan kepercayaan. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kepercayaan iya ketubuhan iman. Apa yang dimaksud dengan percayaan? Doktrin, ulang lagi. beda. Nah, kepercayaan Apa beda doktrin dan kepercayaan? Saya akan dijawab. Bedanya Beda, apa? beda. Bedanya apa? percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kepercayaan. Kalau doktrin, Dokter pengajarannya bagaimana sedikit pengajarannya. mengajarkan. Iya, pengajarannya. Bagaimana menurut Mikana pengajarannya tentang Yesus? Itu pengajar terpenting Percaya dia. Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana kau tahu itu? Udah Udah pernah kau ketemu Mikana? Ah,
Sekarang gini, kamu Loh, yang ngomong, kamu ini yang ngomong, orang, kamu yang aku ngomong. bilang kalau Mikana Eh. itu kepercayaannya, doktrin Sekarang gini, kepercayaannya, aku doktrin bertanya. yang dia percaya, Aku diam dulu, bertanya. jangan kau tanya-tanya dulu, belum aku belum selesai, jangan aja. Itulah kamu. Mikana, doktrin yang dia Tunggu, tunggu, percayai ini debat kusir, ini debat adalah, kusir. Tunggu. Mohon maaf nih, mohon maaf, aku ambil ya. Jadi gini, ini biar cepat aja, daripada mutar-mutar nggak jelas, kita dengarkan ulang. Ya, biar Bang Robertson juga kenal yang namanya Agatha dan Mikana. Kita dengar aja ya, cocok? Ya, saya putarkan dulu supaya teman-teman Kristen tahu. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu, yang namanya Agatha, ini adalah junjungan teman-teman Kristen di medsos. Disebut sebagai Ratu Polycarpus terbaik 2024. Kalau Mikana, loh, ini bukan gibah, aku kasih penghargaan loh. Dia memang Polycarpus terbaik. Banyak sekali fans dia di tahun 2024. Kalau Mikana 2023. Ya, ini kita dengarkan dulu bagaimana berantemnya kedua orang ini. Belum bisa open cam saya. Tunggu bentar. Oke, karena nggak bisa open cam, kita dengarkan aja ya. Ini berantemnya mereka dua. Saya tanya dulu sama kamu Tritunggal kan? Kamu Tritunggal kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu Tritunggal. Kita diskusi aja, kita dong. Iya, saya mau tanya dulu sama kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 9. Oke, Matius 28 ayat 19. Itu masalah pemahaman, ajaran. Jangan diputar balik. Bukan soal kepercayaan itu. Itu soal pemahaman. Mau cari kesalahan aja kau. Itu soal pemahaman. Terus di mana di sini? Anak, bapak dan bapak. Itu soal kepercayaan. Itu bukan soal kepercayaan. Itu pemahaman. Mereka itu pemahamannya berbeda. Itu jangan Pokoknya diputar beda, balik Pak. fakta. Hah? Bukannya beda, Pak. Itu bukan, itu pemahaman, ajaran. Mungkin ajaran ini seperti ini, ajarannya dari sini kan sama aja. Coba aku tanya dulu, ISIS bunuh diri ajaran Islam nggak? Kepercayaan Islam nggak? nggak ada. Sekarang gini, Bang Kami nggak Robertson. kenal Yesus. Bom bunuh diri itu ajaran Islam nggak? Mana Kepercayaan Islam. diajarkan bom bunuh diri coba? Kenapa ada bom bunuh diri? Ya kau tanyalah sama orang yang ngapain dia bunuh diri. Kalau orang Islam kamu lagi Lah bertanya. kau Orang kamu. lucu, aku yang mulut. Aku bertanya, lucu nih. aku bertanya. Aku udah jawab. Aku mana bertanya. ajaran? Ya aku udah jawab. Mana ajaran bom bunuh diri dalam Islam? Kau nggak bisa jawab. Lalu kau tanya kenapa orang bunuh diri? Loh, memangnya ada ajaran mencoli anak kecil di gereja? Tapi paus-paus kalian banyak ngelakuin itu. Kan agak sengklik otakmu. Itulah kamu. Itulah Itu kamu. Kalau Mikana itu pengajar. Loh, kau fitnah. Nih. Tunggu. Kau bilang fitnah. Kau bilang fitnah. Nih, aku tunjukkan kau data. Bentar ya. Nggak boleh gitu. Bentar. Ayo, Oh, ayo. enggak. Aku nggak fitnah. Ayo. Santri yang diperkosa. Ayo. Iya, Gimana tuh? iya ini ayo kita Gimana? bahas ini. Ayo kita bahas. Ustaz, Ayo kita bahas. banyak Aku bahas. sekali. Aku bahas. Nih, aku Pesantren paling suka bahas. juga Kalau aku ini. bahas, jangan marah ya. Iya, aku bahas. Kalau aku bahas agamaku, Nah. jangan marah ya. Ganti Jangan ya. Ayo, marah. Biar kondusif. ayo kita tunjukkan data. Kau tunjukkan data, aku tunjukkan data ya. Mana yang lebih banyak ya? Nih, kau tunjukkan Ayo. data ya. Ayo. Ayo. Kau tunjukkan data nih. Teman-teman perhatikan ya. Saking banyaknya pelaku pelecehan seksual di Gereja Vatikan, PBB ini ikut campur. Kenapa ini? PBB ini bukan ngurusin hal skala kecil loh. PBB ini adalah organisasi yang mengurusi masalah dunia ya. Coba kalian perhatikan di sini. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan seksual. Kau tunjuk kalau PBB ngurusin ustadz sama santri. Tunjuk data. Nah, belum lagi kau Itu tunjukkan kata ini. kamu. Bentar dulu. Itu Loh, kok kata kata kamu. aku. Ini kok kata gue, ini berita loh. Ini kau tengok ini. Kau itu- tengok ini. itu berita Loh, kok yang ini kau tengok nih. miring. Kau perhatikan ini ya. Skandal pelecehan kita di SKS, film pesantren. dokumenter dirilis uskup Itu, ya. Vatikan ayo. tutupi skandal SKS 300 pendeta Amerika Serikat. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak-anak di gereja. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik. Pastor-pastor di Jerman melecehkan ribuan anak. Ada ribuan korban sejak tahun 1950. Ratusan pastor di AS melecehkan ribuan anak. Studi di Prancis 2016, 216 Pecinta ribu anak dubur melecehkan. bocil. PBB kecam skandal. Kasihilah dubur bocil. Gereja Texas rilis 286 nama pendeta. Kau tunjuk satu pesantren yang korbannya sampai ribuan. Coba seperti gereja-gereja kau ini. Coba kau tunjuk.
Itu siapa yang Berita. nulis? Berita lah, itu siapa yang nulis Robert. berita? Masa gue yang nulis Kamu berita? itu ketika Oke. berbicara harus tampilkan data. Ayo Bet. Sekarang Pakai nggak usah data, mana, data. mana Nggak usah ngaku data, nggak usah data. Loh, ngomong nggak Jangan berdata. asumsi. Gini. Apa nggak pernah dengar itu pesantren itu Loh. yang dibakar, yang di Kau tunjukkan datanya biar kita bahas. Ini Aduh. orang atau oknum. Kalau kau mau menganggap pengajaran agama itu karena perilaku oknum, kau akui agama kau mengajarkan untuk melecehkan anak-anak. Karena kebanyakannya justru di dunia ini pelecehan terjadi terhadap anak-anak justru di gereja dan pelakunya pastor. Mereka agamanya Kristen. Nggak heran itu surganya aja Tuhannya dikawin orang. Nggak heran itu. di Cicubur berapa santri perkosa hamil. Aku nggak tahu, coba data-data. Mana data? Aku Nggak nggak usah tahu. data-data, saya udah Loh, di jalan. Nggak usah berarti data. kau menipu. Tapi Aku kamu- bicara, kau tahu nggak? Nanti kau kalau ikutin orang nanti bikin kamu. skripsi saja masih boleh lo pakai berita. Kau ngomong pakai mulut kau aja. Kenapa kami harus percaya omongan kau? Dari mana kau tengok? Di berita apa kau tengok? Ngomong kau pakai bacot. Ini agak bagus. Udah mulai searching dia, udah mulai searching. Bagus. Ya kita ngomong pakai data ya teman-teman. Kalau cuman pakai ngomongan, ya saya juga bisa bilang kalau si Kores ini kemarin ya melakukan tindakan asusila. Terus ditanya mana buktinya, mana datanya? Ya pakai ngomong. Gue juga bisa kalau kayak gitu. Julius lecehi encus di jama-jama encus. Kemarin Bang Kores itu ngelecehin Kojul. Beneran ini. Ditanya datanya mana? Ya udah beneran. Nah. Makanya kalau bicara itu pakai data. Udah ada datanya Bang Robertson? Oh masih nyelam. Oh dua-duanya. Masih nyelam. Datanya baru-baru di NTB berapa orang itu santri. Nah, coba kita ke sana. Berapa? Coba sebut. Dari Banyak-banyakan korban aja. Tadi unik. Badan. Tadi korban yang unik kasih lihat berapa tuh? Di badan. Berapa lusin? Siapa tahu cuma 10 biji, siapa tahu. Uni ulangnya. yang Kalau Ustadz bicara itu korban yang menceritakan pelecehan. 5 tahun dilecehkan. Apa sih lu ngomong apa sih dari tadi? Lu ngomong apa sih? Coba berapa korban dubur bocil yang sama para ini penyembah Kristus ini? Pesantren banyak. Anda Kak, ada banyak Pondok santri. pesantren banyak. Iya makanya kita adu pesantren sama rumahnya Tuhan lu itu berapa banyak korbannya kita adu. Coba dilihat. Itu, aku nggak tahu itu. Lah ini 200 tahun bre, pribumi Kanada di prot itu belakangnya sama siapa juga? Itu lokal itu. Sama anak Allah di prot belakangnya sama anak Allah. Real. itu nggak pernah ada terjadi. Uni setahun bentar dari- Uni data ya. Uni Coba. data ya. Kasih lihat kelakuannya anak Allah. Sabar. Kasih lihat anak Allah. Real lu. Nah, semua aja membuat ini semua aja Coba kita adu nih kelakuannya anak manusia sama anak Allah. Coba kita lihat nih anak Allah. menikahi di bawah umur Nah, itu kan kelakuannya anak Allah kan ya enggak? 6 tahun. Tidak kelakuan anak Allah coba. Kan udah aja. Maria 12 tahun di perut Tuhannya sendiri. Tuhan. Keluar ke bumi lewat yang sempit-sempit. Mana? Kau Komunista, tahu nggak? komunista. Woi, komunista. Komunista. Gua punya datanya Maria 12 tahun kok, punya gua datanya. Nah, datanya komunista. Ada datanya kok. Ada datanya kita. Banyak itu datanya anak 12 tahun buset. Di luar pernikahan lu bayangin. Tuhannya nggak tanggung jawab. Anak Allah. Kok di pelur nikahan? Mereka menikah. Wah, iya, dua pernikahan lah. Suaminya mana suaminya? Yusuf, komunista. Yusuf suami apa? Yusuf itu bapak tirinya itu, bapak tiri itu. Kalau aku nanti ngomong, lah kan lapor. Itu ayah tiri itu ayah tiri ya, bukan ayah kandung itu. Tukang lapor. Kan sana mata. Anak batu. Kenapa ini anak Allah jangan marah-marah anak Allah. Mana datanya unik, kasih lihat. Ini anak Allah udah kepanasan anak Allah ini. Aku tanya, apalah kesalahan Siana Batak? Kalian demo supaya di penjara. Ayo kesalahannya. Kok bawa-bawa anak Kesalahan batak? dia. Kesalahanmu tadi. Nih. Kau bilang anak Allah. Turun aja bang. Ini. Coba ini anak Allah. 216.000 korban Turun aja, pelecehan bebal-bebal seksual terhadap anak dalam gereja Katolik Prancis. Waduh, buset gua kira cuma 10-20 biji. Nih, Prancis. Itu paling pasti cuma 3 hari itu, cuma 3 hari.
Geger 200.000 anak dilecehkan. Anjir udah 400.000 aja ini dubur Spanyol. bocil. Spanyol tadi Prancis berapa ribu? Udah kebiasaan. 216.000. 216. Perancis Itu nggak 216. benar. Kalau Wah, bubar aja nih agama kayak gini, bubar aja lah, kasihan anak-anak. Spanyol. Nah, Wih, ini. itu Sekarang kita fitnah, lagi nih. teman. Nah, ini Portugis, Portugis. Ini Portugis. 4.800. Anjir 4.000 Korban pelecehan seksual di Tunggu. Ini Portugis. Kompas memfitnah kekristenan nih. Wah, tuntut Bang Robertson. Laporkan Kompas dan berita-berita ini. Wah, parah mereka nih buat berita kok gini. Wah, ini parah ini portal beritanya menghujat anak Allah ini. Ayo, Komisi gimana kok kena Prancis. mental itu? Ada 3.000 pedo di gereja. Aduh. Aduh, Ini gimana ini? Aduh, ini koran-koran ini menghujat anak Allah ini, menghujat anak Allah ini. Penyelidikan temukan 1.000 kasus pelecehan seksual di gereja Katolik Swiss. Wah, pindah-pindah. Waduh, darah Yesus. Coy. Darah Yesus. Perancis, ya kan? Terjadi seperti Terus yang kau katakan. Spanyol, ya kan? Jumlahnya kok seperti yang banyak, kau coy. katakan. Ini kemana? Di Portugis. Ah, ini di mana nih? Ini di Di Swiss. Indonesia itu berapa negara? di Swiss. Indonesia aja udah. Anjir buset, kelakuan bejatnya udah masuk level internasional. Mantap ini anak Allah. Ini. Indonesia banyak loh. India juga tahu, ada tahu Sampai India juga. merelakan- Di Korea juga, merelakan di Jepang juga. istrinya Tengok nih. disetubuhin habis. Tengok. Ya Indonesia satu, ini 4 negara Kristen semua isinya. Masa dikeroyok Indonesia? Bukan 4 negara banyak. di Makassar. Kita jalan-jalan yuk. Ayo, Nih. ayo kita jalan. Skandal ayo. SKS Imam dan Aduh. Biarawati India. Nggak cuma dubur bocil anjir, dubur biarawati juga diembat. Sekarang Waduh. Indonesia. Kalau Nih, kita bicara Indonesia ada. Mana? Ada. Tenang lu, Mana? gua kasih. Lu pindah aja ke Spanyol supaya anak lu juga dipakai. Pindah aja Spanyol sono. Pindah Spanyol. Gua ajak lu jalan-jalan ya. Gua ajak lu keliling dunia ya. Skandal kekerasan SKS guncang gereja Southern Baptist di Amerika nih. Yang Protestan nih, gereja Baptis nih. Indonesia mana? Indonesia Korban kedua termuda mana? usia 3 tahun. Indonesia mana bilang? Indonesia. Anjir 3 tahun robek itu anjir, pantat sama kelamin nyatu itu lubangnya itu. Sabar, Say. Ayo, Sabar, gua kasih Robert. lu. Ayo Indonesia nih. Indonesia di Bogor, Mencer kau. nih. Ada nih di Bogor nih. Pertama kumpul kebo di ini nih. Mana ya? Kita lihat nih. Ntar gua bukain lu di Indonesia. Gua punya pokoknya datanya Indonesia gua punya serius. Sabar lu ya. Tapi kita jalan-jalan dulu di seluruh dunia nih. Chile. Nah, Chile. Tadi udah kemana kita? Nah, sekarang Chile. Skandal gereja Chile, saya dilecehkan pastor selama berpuluh-puluh tahun. Chile. Jalan-jalan dulu kita. Allah. Mana lagi di Chile, mana lagi nih? Ah, Korea. Kita ke Korea dulu ya. CNBC, coy. Kisah lengkap gereja sesat di Korea, pemimpinnya gila SKS. Ini Korea. Mana lagi ya? Ajaran lendir nih. Nih banyak guys. Mau kemana kalian? Kalian mau jalan-jalan kemana? Nih, bahkan jelas nih. Itu makanya. Di Indonesia, Indonesia. Ya, ini Indonesia, tenang. Indonesia Bentar dulu, gua mana nih? Ah, ini nih. bisa nggak? Bentar. Tenang nggak? Bentar. Nih. Kumpul kebo makin marak di RI, ini wilayah paling banyak. Ayo kita lihat yuk, wilayah paling banyaknya yuk. Ini nih. Di mana? Sabar, gue tunjukin loh. Di Indonesia, studi pada 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkap bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Ya. Menurut Yang tadi peneliti, pemerkosaan. bentar dulu. Pemerkosaan tadi. Bentar dulu. Itu kumpul itu ada juga sebelum nikah. Bentar dulu. Gimana memperkodok orang suka sama suka? Bentar dulu. Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yulinda Nurhaini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado. Bentar dulu dong. Kenapa pasangan di Manado? Bentar dulu dong. Lagi baca. Mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul kebo bersama pasangan, yakni beban finansial prosedur perceraian. Ini gara-gara nggak boleh cerai nih, kumpul kebo mereka. Kawan terus. Cirebon. Nah kemarin di Cirebon. Aduh. 13.000. Di Lampung baru di Lampung baru Berapa? ini kan. Berapa di Lampung korban? Di Lampung 13 orang. Mana coba data?
Baca Mana, aja nggak usah data. Gua Baca yang aja. disuruh nunjukin data. Tunjukkan Robert. Ayo. Tunjukkan datanya. Kan baru-baru ini di Lampung, di Lampung. Aduh. Orang-orang Islam itu Paling memang pakai banyak itu pesantren. Robert ya, Robert. Di pesantren. Paling banyak oknum pesantren Ah. itu paling banyak 10-20 itu. Enggak sampai 100-an. 25. Ya mana? Bawa Satu datanya, orang. bawa data. Berapa pesantren, berapa katanya pesantren? Di Lampung itu berapa kemarin? Itu Pesantren berapa? 200. Nah sekarang 200 kita kurangin ke 412.000. Masih banyak, Pin. itu Pin. Ustaz kali ngakuin. Nih, Ustaz kali di ngakuin sini itu. pelakunya aja 152 pastor loh, korbannya berapa coba? Pelecehan seksual di Itu- gereja itu Meksiko namanya berhentikan fitnah. 152 pastor. Anjir kalah Islam kalau sudah soal percabulan itu kalah sama anak Allah serius. Sama anak Allah kalah serius. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Muhammad menikahi umur 6 tahun. Lah Yesus menggauli ibunya waktu umurnya 12 tahun ibunya. Di mana? Bejat nggak ini? Diapain? Itu lihat vaginanya itu dipakai dilewat-lewat. Dipakai buat lewat. Di mana tulis? Di mana tertulis? Loh. Ayo. Itu Tuhannya keluar lewat apa? Tuhannya keluar lewat apa? Lewat jerawat. Nabimu dari bubur. Nabi gua ya manusia, nabi gua ini kan Tuhan. Tuhan tahu nggak lewat mana dia? Itu kan nggak mengerti. Polandia itu baca lagi tuh anak Allah. Kalau nggak mengerti. Polandia Nggak diguncang mengerti. skandal pesta SKS Itu GAY di gereja sistemnya bersejarah. Sistem kalian Pesta itu loh. nggak benar. Woi, pesta Sistem loh. itu nggak benar tuh, nggak benar. Pesta, woi. Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Ajaran sesat. Indonesia. Nah, apa Data kemarin tuh Indonesia ada? kita kasih. Ah, data Indonesia pemerkosaan. Ayo. Kita kasih data Indonesia. Yuk Ya, buka. gue juga Ya, ya, pesan. ini nih, gue buka ya. Gue ada data di Indonesia, gue Jul yang itu. Robert jangan Kok nangis? Aduh. Itu aja diketik di Google pendeta membunuh pacarnya gitu atau pendeta membunuh simpanannya ada itu. Ini ada datanya. Bentar. Enggak, lihat aja dulu. Bentar lu. Itu Lihat aja dulu. Bentar, lu nggak pakai data. itu lu. Borsinaga, satu lagi siapa namanya kawanmu tuh? Apa sih lu? Nggak jelas ngomong Siapa apa namanya sih? tuh? Siapa Lu namanya? lari, kita lagi ngebahas Enggak, aku percobolan nanya. lu kemana-mana. Enggak, aku Apaan sih nanya. lu? Ngapain lu nanya-nanya gue gak kenal, ngapain lu? Aneh lu. Lu sama dia nyumpain gua. Lu sama dia Apa? nyumpain gua 2 minggu yang lalu. Apa sih? Gua masih Apa sih ini orang? hidup. Lu Apa sih ini sumpah-sumpahin. orang nih? Lu Kenal, sumpahin emang gua gue kenal mampus. sama lu pede banget lu, gue kenal sama lu. Ih. Bukan kenal. Kenal juga kagak gue. Tanda nih lihat nih 3 ya, 3 nih. Teman-teman, ini di Indonesia, guys. Kita kabur ke Indonesia, guys. Tadi kita udah keliling dunia, guys ya. Mari kita lihat nih. Bunyi apa nih? Jul, bunyi apa tuh, Jul? Jul, bunyi apa tuh, Jul? Nih. Tega cabuli 3 anak polisi ringkus oknum pendeta di Samosir. Waduh, Indonesia. Siapa namanya? Siapa namanya tuh? Lah, ya Ada mana mungkin namanya, namanya pendetanya? pasti inisial lah. Nih. Pak ya, yang SS. biar Nggak ada. terbukti, Apa sih ini? Ya kok cari lah ke Samosir sana, ini ada nih. Berarti ke Samosir Pina. Grandberita.com, kepolisian resort. Kau tanya di kepolisian resort Samosir. Itu Pinat. Siapa namanya? Namanya siapa pendetanya? Ya nggak mungkin nama lah. Kode Iya. etik kok nggak tahu kode etik. Kode etik Nggak kok. mungkin lah Orangnya nama. fitnah. Sadis. Wah, dibilang dia polisi. Itu berita koran, Mana? boy. Cabuli Di mana? 6 siswa Kepsek yang juga pendeta di Medan diponis 10 tahun penjara. Waduh. Indonesia. Tanah airku. Pena. Tanah tumpah. Pena lah, darahku. jangan Pena. pena. Dari mana kau tahu itu Pena? Emang kau udah pernah Robertson. teliti? Bang Robertson, kalau berita koran Anda bilang fitnah, laporkan aja itu korannya. Itu kan Iya, koran yang laporkan lah. dibaca, bukan unirifa.com. Gimana sih? Edit sama lo. Mana korannya? Koran apa? Kan edit. Dia nggak ngerti koran, Jul. Dia nggak Astaga, nggak ngerti, koran. Jul. Dia nggak ngerti, Jul. Dia nggak ngerti kalau seandainya orang menyebutkan nama tersangka itu pakai inisial, dia minta nama. Dia pikir mungkin dia nggak ngerti esensi berita tuh, nggak ngerti, Jul. Orang ini tuh cuman pengen nyerang Islam aja tanpa data. Bukan bukan nyerang. Dari tadi kalian nyerang. Aku hanya nyerang. membela. Gue nggak nyerang lu kok. Gue cuma nunjukin data kok. Gue edukasi publik. Kan masalahnya tadi dari Agatha sama Mika. Aku bilang itu bukan salah Apa sih lu? kepercayaan. Kita udah Lu kabur. yang Kita goblok, udah lari. Kok gue dibilang goblok, man? Ya iyalah.
Goblok itu artinya apa goblok? Hah? Goblok artinya apa? Goblok itu sama dengan sok tahu. Orang Batak bilang pamar Oke. malohon, pamar Sok malohon. tahu itu Pamar adalah malohon. definisinya orang yang tidak tahu tapi mengaku tahu. Gue tanya, lu tahu Mikana? Saya tahu. Ah, apa kata Mikana tentang Yesus? Saya bilang itu ke masalahmu Sok tadi tahu ngomong. nih, nggak tahu tapi nggak tahu. Ini yang tahu. Parah nih Oten. Hotel. Lu tuh nggak tahu Ya emang apa-apa lu, tentang Oten. Mika nama Agatha, tapi lu sok tahu dari tadi. Giliran gua tuh bukan sok tahu, gua memberitahu. Dengan cara apa? Menunjukkan situs-situs berita bahwa terjadi persundalan oleh pastor dan uskup di banyak negara. Gua bingung nama Kristen nih. Kenapa giliran di gereja tuh jumlahnya korbannya banyak, pelakunya selalu uskup atau pastor? Kok doyan banget nih? Nah, kalau seandainya cuma satu negara bisa kita salahkan mungkin negaranya bobrok. Tapi di banyak negara, coy. Doyan. Oknum kok segereja bertahun-tahun korbannya ribuan coy. Ini loh di mana-mana pokoknya di kantong-kantong Kristen pokoknya. Nah itu lu bilang gue sok tahu, gue kasih lu Kita data. harus mengutip ini Uni. Harus mengutip kata-kata dari pendeta Mel Atok. Ya. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Yang ngomong pendeta ya, bukan saya. Kalau nggak percaya kita putarkan teman-teman. Ya, yang ngomong pendeta. Jangan dimit-mit dong saya. Nah, sekarang gini. Kira Saya bilang Bang sepakat ya. apa itu? Saya nggak dengar tadi. Di mana ada kantong Kristen, di situ ada kebejatan moral gila-gilaan. Nih pin apa? Nih Jul, nih satu lagi Jul. Nih di Indonesia nih Jul. Kenapa orang Kristen bejat-bejat ya teman-teman? Nih, BBC. Ini BBC loh. Ketergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja. Saya nggak pernah mengatakan membela dia. Minoritas Banyak. apa deh? Benar itu. Saya tidak tahu kenapa. Hah? Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Nah, sama di Indonesia, di Cianjur, santri perkosa sampai ada namanya perjamplean. Mana ada data? Dari tadi lu nggak nunjukin Aduh, data. nggak usah Ini lu baca nih. nggak perlu data. Pelecehan SKS berkedok pengudusan di Bogor terjadi sejak 2009 nih. Ini baru data nih BBC. Mana data lu? Korban Ngomong mulu lu dari tadi. trauma. Ngomong nggak pakai data lu. Nggak usah nggak Dah perlu berbobot, data. Robert, ini. Ya lu Nggak berarti berbobot. tukang fitnah. Lu tukang Nggak fitnah perlu, berarti. nggak perlu. Nanti kita Fitnah. bawa data. Nanti kita bawa data. Kalau ngomong tuh bawa data dulu, baru ngomong. Ini enggak. Gue dong, gue siapin tuh. Lu mau jalan-jalan kemana? Ada. Setiap gereja di dunia itu ada pencobolannya. Lu tahu Vatikan nggak? Ah, nih gue tunjukin ke tentang Vatikan, negara Vatikan ya, tempat Ada. orang Katolik tuh. Nih. Lu kalau mau, lu tahu nggak di kitab lu sendiri Tuhan lu buka celana dalam orang, tahu nggak? Ah, turun lu kan? Tuh. Gue kasih ayat baru tahu lu Wah, kalau parah Tuhan buka Uni. celana dalam. Bikin dia turun, kabur dong. Luar biasa. Darah Yesus. Habisnya dia ngomong dari tadi nggak ada pakai data. Halo, selamat malam. Jadi Kak yang Oleh, saya pahami Jessica. dari diskusi Oten ini, selama dia bernarasi semuanya hanya asumsi ya, tak pakai data Iya. ternyata. Nggak ada data. Jadi teman-teman, Vatikan itu negara terkecil yang dipimpin oleh Paus. Dan teman-teman tahu nggak, di situ tuh nggak ada penjara. Maka menjadi negara yang terkriminal di dunia. Itu faktanya ada. Nah ini yang kita sebut sebagai apa? Konsekuensi logik ketika menantang natur manusia. Ya, sok-sokan nggak ada penjara. Oh, tahu-tahu jadi negara paling kriminal. Gara-gara apa tuh? Ajaran apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, kasihi musuh. Tuh. Nih. Ini kita tunjukkan aja. Kita tuh nggak suka, orang Islam tuh nggak suka fitnah. Kita tuh pakai data, berdata semua. Pembicaraan kita tuh berditi semua. Apalagi saya, mana mau saya ngomong asal sembarangan. Ini negara kita, negara Indonesia, negara hukum, ya. Mana nih?
Nih ya, fakta-fakta tentang terkait Vatikan nih. Ini Vatikan nih, nih. Makasih topinya nih. Itu Vatikan atau Pacitan? Nanti Pacitan dulu lah tuh. Vatikan. Nah, 10 fakta, 10 rahasia Vatikan yang tidak banyak orang tahu. Nih. Tingkat kejahatan Iya, tolong tertinggi di dunia. di-follow dulu akun aku ini ya supaya aku bisa open cam. Sedih kali nggak bisa open cam. Tingkat kejahatan tertinggi di dunia nih. Vatikan loh. Main-main loh. Nah, itu gara-gara nggak ada penjara tuh di situ tuh. Jadi gitu loh. Nah, ayo. Kalian kalau ngomong sama saya terima asal pakai data. Ini ngomong sembarangan nggak pakai data lu, gue bongkar aib agama lu, baru tahu lu. Setiap negara tuh ada ini saya mau ratusan. pakai data ini. Ya silakan. Boleh bicara? Ya silakan. Oke ya, jangan Kalau yang ini anak kecil itu bejat nggak? Tergantung. Kalau yang menggauli anak kecil itu maksudnya meniduri anak kecil, mengikuti hawa nafsunya lalu mengakibatkan korban tersebut misalnya mati Bukan atau meniduri, mengawini. Oh enggak dong, enggak. Soalnya dulu nenek gua dinikahi umur 12 tahun. Itu anak kecil kalau zaman sekarang. Yang 6 tahun itu? Ya, menikahi anak kecil 6 tahun kalau Nabi Muhammad kenapa? Emang Sayyidah Aisyah diapain? Itu bejat nggak? Ya enggak bejat lah. Pertanyaannya memang ada Masa larangan tidak menikahi. bejat? Bentar dulu. Ada larangan menikahi anak umur 1 tahun di agama lu? Oh, ada. Mana tunjuk ayatnya. Kalau dilarang menikahi anak umur 1 hari di agama mana dalilnya, cepat. Mana yo? Lu sih nggak belajar Bible lu besok kalau belajar Bible jangan lu comot terjemahannya doang, tapi lu ambil juga tafsiran para pendeta. Nih contohnya nih di kitab lu tuh lebih bejat lagi. Lu tau nggak nih? Gua bongkar nih aib agama lu ya. Nih buka, besarkan aku Jul. Aku mau bongkar aib nih. Pertama gua tunjukin kalau tokoh besar di kitab lu itu nikah sama anak kecil umur 3 tahun. Nah lu pasti nggak tahu nih. Dijadikan Diam junjungan dulu, itu gua bejat lagi. nggak? Ini nih junjungan lu nih Ishak nikahin Ribka umur 3 tahun nih. Lu baca. Ishak bukan junjungan saya, goblok. Oh yaudah, junjungan lu siapa? Junjungan lu siapa? Ngawin anak kecil itu bejat. Iya yaudah nih Ishak bejat ya. Ishak bejat ya teman-teman ya. Menurut orang Kristen Ishak itu bejat. Ini severia.org, ini adalah Hawa teks nafsu Mesorah. aja dia umbar-umbar, Iya, makanya jangan selangkangan ganggu aja dong. dikomongin. Iya, ayo Tuhan buka selangkangan aja dia ngomongin. Iya. Menjijikan. Iya gantian dong. Kalau ngomong tuh gantian dong. Iya. Selangkangan aja, otak selangkangan aja itu buat menjijikan. Kok kejam? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.